Oke, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita kembali lagi bisa berkumpul bersama di malam hari ini. Dan yang pasti untuk saya pribadi terutama saya sangat mengucap syukur karena, Tuhan begitu baik dan memang saat ini saya masih ada di jalan, karena ada satu kepentingan dan, eee, saya mengucap syukur walaupun, banyak hal yang terjadi dalam satu minggu ini, namun apapun juga yang Tuhan izinkan, hendaknya kita terus memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan segera buka sesi kita pada malam hari ini. Boleh Sister Citra untuk lead us in prayer. Silahkan. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dan berkat-Mu tiada terkira Bapa, yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Bapa, pada malam hari ini, di saat kami akan memulai acara ini Tuhan, tolong Tuhan kiranya kirimkan Roh Kudus ya Bapa, untuk tinggal dalam hati kami masing-masing, supaya apapun yang kami dengar saat ini dan nantinya akan kami dengar, kiranya itu dapat mengubah hidup kami dan membuat kami untuk lebih dekat dan lebih setia lagi kepada Tuhan dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus juga buat Kak Airin di sini yang akan membagikan firman-Mu. Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hatinya, dan apapun juga yang akan dia katakan itu bisa membawa berkat bagi kami, menguatkan kami, dan juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami sedang hadapi. Terima kasih ya Bapak, berkati masing-masing kami semua yang ada di sini, berkati internet koneksi kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan semuanya kami serahkan, acara ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Sister Citra. Dan biarlah kita juga terus mendoakan saudara-saudara, teman-teman yang sudah kita doakan dan sudah kita undang untuk mereka juga boleh diingatkan ya dengan Roh Kudus untuk bisa bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan sesi kita di Selasa malam ini masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu Growing Up into Christ. Secara cepat saja, pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Setelah dari tanggal 21 September ada introduction, kemudian ada level 1, level 2, dan pertemuan ketiga adalah social comforting, dan itu adalah ABC kalau masih ingat, accepted, belong, and confirm. Dan juga di sesi ke-4 berikutnya adalah law and order, kemudian minggu lalu adalah mengenai understanding God's law, ya, understanding God's law. Dan malam hari ini kita akan langsung saja level 5. Silakan Airin dari Georgia. Well, good evening, Chitra, all the way from Australia, and many of you from Indonesia. And I see my mom from California, and Tante Jenny all the way from Seattle. I know for the two of you is really early in the morning. So thank you so much for joining us this evening or this morning US time. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk Citra yang jauh-jauh dari Australia bisa bersama dengan kami, juga seluruh hadirin yang berada di Indonesia, dan juga untuk mamanya Airin dan Tante Jenny yang ada di Amerika yang mungkin masih subuh pagi ini, tapi saya mengucapkan terima kasih karena bisa mengikuti acara pada malam hari ini. And just like what Miranda was saying, we're just going to go ahead and dive into our Bible study because there are just so much things that we are going to cover today. Seperti yang dikatakan Miranda, kita akan langsung untuk mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini karena ada begitu banyak hal yang akan kita bahas.
And we are still talking about growing up into Christ, and we are now on level 5. Kita akan membahas bertumbuh menjadi seperti Kristus dan saat ini kita berada di dalam level 5. When I used to work in the corporate world, Ketika saya masih bekerja di dunia usaha, every year we have an evaluation that we have to do. setiap tahun kita memiliki evaluasi yang harus kita lakukan. My boss would call me into her office, and my heart would be pumping, trying to think, have I done well this past year? Bos saya akan memanggil saya masuk ke ruangannya dan hati saya berdebar, apakah saya melakukan hal yang lebih baik pada tahun lalu? Because evaluation is a time where our boss assess how well we are doing with our work. Karena dalam evaluasi itu, atasan kita tuh akan mengevaluasi bagaimanakah pekerjaan kita pada tahun itu. Well, what we have been sharing all the series now is our own evaluation to see where am I in my spiritual growth. Dari minggu sebelumnya di mana kita sudah mempelajari sesi ini, kita akan melakukan evaluasi pribadi, di manakah posisi kita pada saat ini dalam pertumbuhan spiritual. Because it's important for us to know, have I been growing these past years, or am I stagnant and I am not growing at all? Apakah saya sudah bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir, atau saya ini hanya stagnan saja, atau malah saya tidak bertumbuh sama sekali? If you ever seen a water that is stagnant, that is not moving, it actually creates death, not life. Seperti air, kalau misalnya dia tidak bergerak, artinya stagnan, artinya air itu mati, tidak memberikan kehidupan. And I hope that none of us want to have a spiritual life that is no longer living, but is in a dying condition. Saya ingin agar Anda mengerti supaya Anda tidak memiliki kehidupan yang spiritual yang bertumbuh, tidak dalam kehidupan spiritual yang sedang mati. So therefore, it's important for us to evaluate, where am I in these 7 different levels of spiritual growth? Dan sangat penting bagi kita untuk mengetahui di manakah posisi kita di dalam 7 level dalam pertumbuhan spiritual ini. When we are a baby Christian, we are on level 1, which is our motive is either we're doing it because we're afraid that we're going to get punished, or we're doing it because we're hoping to receive reward. Ketika kita masih bayi Kristen, kita berada di level 1 di mana kita takut akan hukuman atau mengharapkan imbalan. And when we have grown a little bit and have a little bit maturity, we realize actually doing good has benefit. Di dalam level 2 ini kita ada sedikit pertumbuhan kedewasaan bahwa kita melakukan hal yang lebih baik. Because there is benefit to it. Karena ada keuntungan bagi diri kita. But the problem is we're focused more on the benefit than we are in why we want to do it. Tetapi kita lebih fokus pada keuntungan yang akan kita dapatkan daripada mengapa kita melakukannya. So the question is always, what's in it for me? Sehingga pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah untungnya bagi saya? And level 3 is that when we realize that, oh, everyone is in one level, in some kind of a level, and I want to be just like everyone else. So we conform ourselves to be like everyone else. Di dalam level 3 ini kita melihat bahwa beberapa orang ada di level tertentu dan kita ingin bisa bersama-sama dengan mereka. Sehingga kita mulai melakukan penyesuaian terhadap mereka. Because we want to be accepted, we want to belong, therefore we want to conform to the group of people that we admire. Karena kita ingin merasa diterima, dimiliki, dan kita melakukan penyesuaian supaya diterima oleh grup yang kita inginkan. But the only way that we can grow more from this level is when we realize my worth is not based on what other people think of me. My worth is based on what Jesus think of me. Di dalam level ini kalau kita mau bertumbuh, kita harus mengetahui betapa berharganya kita di mata Tuhan, sehingga kita tidak memperdulikan
pandangan orang terhadap kita. And level 4 is when we learn that there are rules that we need to obey. Dan di dalam level 4 kita juga mengetahui ada peraturan yang harus kita patuhi. But in order for us to be able to follow these rules, we need to understand God's design law. Dan supaya kita bisa mematuhi hukum ini, kita harus mengerti rancangan Tuhan terhadap hukum Tuhan. Because when we understand how God's law operate, then we will be able to obey him with an obedient, loving spirit. Kalau kita bisa memahami bagaimana hukum Tuhan ini bekerja, kita bisa mematuhi hukum Tuhan dengan kasih sayang. If we don't understand this, it is hard for us to go beyond just obeying the rules. Kalau kita tidak memahami hal ini, kita tidak bisa mematuhi hukum yang Tuhan berikan kepada kita. So the last 2 weeks, we were talking about the 4 of God's designs law, how it operates. Dan beberapa minggu lalu kita belajar tentang bagaimana hukum Tuhan itu bekerja. How the law of love and life is a law of giving. Bagaimana hukum kasih dan kehidupan adalah hukum pemberian. The law of liberty is that God gives us a freedom of choice so that we freely want to choose him. Yang kedua, hukum kebebasan, di mana Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, supaya kita terus memilih untuk menuruti Tuhan. Because without freedom of choice, there is no love. Karena tanpa hukum kebebasan, tidak akan ada kasih. And number 3 of God's design law is the law of worship. Who we see is who we become. Yang ketiga adalah hukum penyembahan. Siapakah yang kita sembah, maka kita akan berubah seperti dia. So if we see that God is a God of love, then we become a loving person. Kalau kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih, maka kita juga akan berubah menjadi orang yang mengasihi sesama kita. But when we see that God is a God that is ready to punish, ready to strike when we do something wrong, then we become overly critical to other people. Kalau kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang selalu akan menghukum setiap kesalahan yang kita buat, maka kita akan menjadi kritis terhadap semua orang. And then there's a law of sowing and reaping. Yang keempat adalah hukum tabur dan tuai. That what we plant is the harvest that we will have. Kita akan menuai apa yang kita tabur atau kita tanam. And if you need a review of all this has all been recorded and it will be uploaded someday soon. Kalau Anda perlu bahan-bahan ini semua, ini nantinya akan segera diupload dan bisa didapatkan oleh Anda semua. And now we are on level 5. Dan saat ini kita berada di level kelima. This is a maturity that is understanding that it is not just obeying the rules for the sake of obeying the rules. Di level 5 ini menuntut suatu kedewasaan bahwa kita menuruti atau mematuhi perintah bukan karena hanya menuruti hukum Tuhan saja. But before we start, let us just once again bow down for a word of prayer. Sebelum kita mulai, mari sekali lagi kita menundukkan kepala dan berdoa. Father in heaven, I need the outpouring of the Holy Spirit to each of our hearts. Bapa yang ada di surga, kami memerlukan curahan Roh Kudus Tuhan kepada hati setiap kami pada malam ini. To touch my lips and Natalia's lips so that not one word spoken out of us come from us, but only from you. Tolong urapilah bibirnya Irene dan juga hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar bukan dari kami tetapi berasal dari Tuhan saja. And please touch every person that's listening so that they may be able to be fed by your word. Tolong sentuhlah hati setiap orang yang mendengarkan supaya mereka bisa diberkati dengan firman-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So I have a question which I need your help to answer, and this is interactive, so I need you to participate and please answer this question. Saya akan bertanya pada Anda semua karena ini merupakan interaktif. Saya mengharapkan partisipasi dari Anda semua untuk menjawab pertanyaan dari saya. As
as a follower of Jesus, the goal is to become what? Blank. Please fill in the blank. Mohon diisi titik-titik ini sebagai pengikut Yesus. Tujuannya adalah untuk menjadi, mohon dijawab. I'm going to Become ask just like Jesus. to be like Jesus. Okay, what does that look like? To have his character in our life. What is his character? Love. Okay. Any That's other what we learn. answers? Ada Maybe Ma'am jawaban yang- Cecilia? As a follower of Jesus, the goal is to become what? Like Jesus too, because we worship him. It should be we at least looks like him. It means that we kind, forgive, and anything like Jesus' character. Okay, thank Yeah. you. Sister Paulina, what is your answer? More or less like the other. Kurang lebih sama. Kita menjadi pengikut Yesus, tujuannya supaya kita bisa menyerupai Yesus dalam karakter. Agar kita Okay. bisa bertemu Yesus kalau dia datang kedua kali. Tujuannya ke situ. Okay. So it seems like we know what our goal is supposed to be. Sepertinya kita semua tahu bagaimana tujuan yang akan kita raih nantinya. But how well are we practically living this goal that we're trying to achieve? Tetapi seberapa baikkah kita dalam mempraktekkan ke karakter kita untuk bisa mencapai tujuan yang akan kita capai itu. Let's go ahead and open our Bible to Luke chapter 10. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 25. And we're going to go ahead and study a important parable that Jesus shared. Kita akan mempelajari dari perumpamaan yang dibagikan oleh Yesus. And can we go ahead and read that, please, Natalia? Luke chapter 10, verse 25. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Is this an important question to ask? Apakah ini merupakan pertanyaan yang penting untuk dijawab? The lawyer asked a question of how can I achieve this goal of having an eternal life? Ahli Taurat bertanya, bagaimana apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? For example, someone who has a goal of winning an Olympic medal, they have to have a plan how they can achieve that goal. Contohnya seorang olahragawan yang ingin memperoleh medali Olimpiade, dia harus memiliki rencana bagaimana untuk mencapai medali itu. We have children that we want them to succeed. They also need to have certain goals that they need to do so that they will be able to achieve whatever goal that they have put for themselves. Seperti kita memiliki anak-anak, kita ingin agar mereka sukses nantinya, dan mereka harus memiliki tujuan-tujuan yang harus mereka capai. But what's so interesting is that Luke specifically wrote who it is that is asking the question. Tetapi uniknya, Lukas benar-benar menulis dengan spesifik siapa yang menanyakan pertanyaan ini. He didn't say a certain man, Dia tidak berkata seorang pria, but he said a certain lawyer. tapi dia mengatakan seorang ahli Taurat. So why did he specifically indicate lawyer? Mengapa dia dengan spesifik menyebutkan ahli Taurat? Because a lawyer mindset is about how to obey the law to the strictest detail. Karena cara pandang ahli Taurat adalah untuk menuruti hukum Tuhan dengan sangat teliti. Therefore, his mind and his thought is, what law, what
else of the law do I need to obey so that I may be able to inherit eternal life? Sehingga dalam pikiran ahli Taurat ini adalah bagaimana dia harus menuruti hukum Tuhan supaya dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Many people are stuck in level 4 because all they concern about is just obeying the law. Banyak orang itu stuck di level keempat karena fokusnya mereka hanyalah menuruti hukum Tuhan. As long as I don't steal, as long as I don't lie, as long as I'm not committing adultery, I should be good and I should be earning salvation. Selama saya tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak berzina, saya pastinya akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. But how did Jesus answer in verse 26? Tetapi bagaimana jawaban Yesus di ayat ke-26? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? And so since Jesus knows that he is a lawyer, he is someone that understands the law, he returned the question back. What is written in the law? What do you understand about it? Karena Yesus tahu bahwa orang ini adalah ahli Taurat, sehingga Yesus mempertanyakan kembali kepada dia, apa yang kau baca di sana? And what is his answer? And we can see in verse 27. Dan jawabannya di ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So the lawyer knows the answer. He says, love. Love God with all my heart, with all my soul, with all my strength, with all my mind, and love my neighbor as myself. Dan jawab orang ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. He seems to know the theory, but does he know how to practically live it? Sepertinya dia mengetahui teori ini, tapi bagaimana dia mempraktekannya? The same question that I have for each one of us. Do we only know the theory, but we don't really know how to practice it? Pertanyaan yang sama yang akan saya tanyakan kepada Anda semua. Apakah kita hanya tahu teorinya saja, tetapi kurang pada prakteknya? And what was Jesus' answer to the response of the lawyer? Kemudian bagaimana jawaban Yesus kepada ahli Taurat itu? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. So Jesus says, you're absolutely right. Do this thing and you will live. Dan kata Yesus adalah, Anda benar-benar benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Desire of Ages, page 498, paragraph 1 says, man's destiny will be determined by his obedience to the whole law. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 498, alinea pertama, tujuan manusia itu ditentukan oleh penurutannya kepada keseluruhan hukum. So if we obey the whole law, we will be able to have eternal life. Kalau kita mematuhi seluruh hukum, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. But if we don't obey the law, we will not have eternal life, we will have eternal death. Kalau kita tidak menuruti hukum Tuhan, kita tidak akan bisa memiliki hidup yang kekal, tetapi yang kita miliki adalah kematian yang kekal. So it seems pretty simple. Obey the law, life. Disobey the law, death. Kelihatannya sederhana. Kalau kita mematuhi hukum Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan. Kalau kita tidak menuruti, maka kita akan mati. Supreme love to God and impartial love to man are the principles to be wrought out in the life. Kasih yang seutuhnya kepada Tuhan dan juga kepada sesama adalah prinsip yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita. So the question is,
if you know this, if we know this, are we following it? Pertanyaannya adalah, kalau kita mengetahui hal ini, apakah kita melakukannya? But yet, the lawyer was not satisfied with that answer. Tetapi ahli Taurat ini kurang puas dengan jawaban dari Yesus. Let's go ahead and read verse 29. Ayat yang 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? So I had to ask the question, why does he need to justify himself when he's the one who answered it correctly? Dan yang jadi pertanyaan bagi saya, kenapa dia harus membenarkan dirinya padahal dia sudah menjawab dengan benar pertanyaan tersebut? And I found the answer in Desire of Ages of the same page in the next paragraph. Saya menemukan jawabannya di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 498 alinea 2. The lawyer found himself a lawbreaker. Ahli Taurat ini menemukan bahwa dirinya adalah pelanggar hukum Tuhan. So he understands, he doesn't try to hide it. He knows he's a lawbreaker. Dia tidak berusaha menutupinya, dia tahu dia adalah seorang pelanggar. He knows he hasn't loved the way he should love. Dia tahu dia tidak mengasihi di mana dia seharusnya mengasihi. And it says he was convicted under Christ's searching words. Dia merasa terhukum di bawah firman Tuhan. The righteousness of the law, which he claimed to understand, he had not practiced. Kebenaran hukum di mana dia mengklaim bahwa dia mengerti tetapi dia tidak mempraktekannya. He had not manifested love toward his fellow man. Dia tidak menunjukkan kasih kepada sesama temannya. But what's so interesting, which is something that we often do, we know when we are wrong, we always try to justify ourselves. Seperti yang sering kita lakukan ketika kita tahu kita salah, tetapi kita berusaha membenarkan diri kita sendiri. It says repentance was demanded, but instead of repenting, he tried to justify himself. Pertobatan haruslah dilakukan. Tetapi bukannya dia bertobat, tapi dia malah berusaha membenarkan dirinya sendiri. How does he justify himself? Bagaimana dengan dia membenarkan dirinya sendiri? Rather than acknowledging the truth, he sought to show how difficult of fulfillment the commandment is. Daripada dia mengetahui, memahami kebenaran itu sendiri, tetapi dia berusaha melihat betapa sulitnya untuk mematuhi hukum tersebut. How many of us always trying to find excuses why we cannot obey God's law of love? Seberapa banyak di antara kita yang berusaha mencari alasan untuk tidak menuruti hukum Tuhan? And one of the ways that we try to justify ourselves is having everyone to sympathize to see, I'm not the only one who thinks this way. Dan ketika kita berusaha membenarkan diri kita sendiri, kita mencari simpati bahwa bukan hanya kita yang melakukan hal seperti ini. Thus he hoped both to parry conviction and to vindicate himself in the eyes of the people. Kemudian dia berharap untuk terlepas dari hukuman dan membenarkan dirinya di hadapan banyak orang. The Savior's word has shown that his question was needless since he was able to answer it himself. Perkataan dari Juru Selamat menunjukkan bahwa sebenarnya pertanyaannya itu tidak diperlukan karena dia bisa menjawab dengan benar dengan sendirinya. Don't you hate it when somebody asks a question that they already know the answer, but they just want to ask it to see how well you know what their answer is? Bukankah terkadang menyebalkan jika ada seseorang bertanya kepada kita, tapi dia sendiri sudah tahu jawaban yang sebenarnya? So they don't ask to learn, but sometimes some people ask just to show off how knowledgeable they are. Mereka bertanya bukannya untuk belajar, tapi untuk menyombongkan dirinya, untuk menunjukkan betapa pintarnya orang And tersebut. this is when there is a lot of discussion
or argument in a Sabbath school setting when someone asks a question that they already know what their answer is going to be, and they argue with everyone else who does not have the same answer as them. Hal seperti ini seringkali kita temukan pada diskusi sekolah Sabat, di mana ada pertanyaan yang dari seseorang sebenarnya dia sudah mengetahui jawabannya, dan ketika orang lain tidak setuju dengannya, dia akan terus menunjukkan kebenaran dari jawabannya. And so to justify himself, the lawyer asked another question saying, "Who is my neighbor?" Dan untuk membenarkan dirinya sendiri, ahli Taurat ini bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Do we identify ourselves just like the lawyer? We're always trying to find excuses to why we cannot follow or obey certain things. Apakah kita menemukan diri kita seperti ahli Taurat ini yang selalu berusaha mencari alasan ketika kita tidak bisa menuruti hukum Tuhan? And one thing great about Jesus is that he did not engage in an argument. Instead, he began to tell a story. Dan betapa luar biasanya Yesus, dia tidak langsung terperangkap dalam argumen tersebut, tapi dia malah melanjutkannya dengan sebuah perumpamaan cerita. In verse 30, Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. this man was left half dead. Orang ini ditinggalkan setengah mati. That means there is no way that he could help himself anymore because he was already completely down and he was just wounded severely. Ini menunjukkan bahwa kondisinya itu benar-benar dia tidak dapat menolong dirinya sendiri, dia terkapar dan terluka. We may not have to go through a situation where we see someone who is half beaten, Mungkin kita tidak harus melewati situasi seperti orang ini yang kita sudah dipukulin oleh orang. but in John 10 verse 10, there is a thief that comes only to steal and kill and destroy. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. And this thief that we know is Satan. Dan pencuri ini kita tahu adalah iblis. We live in a society that we see so much of the destruction that devil has made to many people. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri yang dihancurkan oleh iblis. How the devil has destroyed marriages. Bagaimana iblis sudah menghancurkan pernikahan. Therefore, we see divorce that is happening even within our church. Kita melihat perceraian, bahkan perceraian terjadi di dalam gereja kita. We see how even in a Christian marriage, there are actually adultery that is being committed between husband and wife. Di dalam pernikahan Kristen bahkan terjadi perzinahan di antara hubungan suami dan istri. And then we also see how the devil has aimed to destroy our children. Dan kita juga melihat bagaimana iblis itu berusaha menghancurkan anak-anak kita. Maybe you know some people whose children are actually struggling with drug addiction or alcohol addiction, some kind of addiction that is ruining their life. Kita mungkin mengetahui anak-anak yang kecanduan narkoba, alkohol, maupun hal-hal lain yang merusak kehidupan mereka. Maybe you know some children who are actually going through some mental illness. Mungkin kita mengetahui ada anak yang melewati sakit mental. That they become so depressed or they have anxieties that they don't act the way they normally act anymore. Di mana mereka menderita depresi dan juga penyakit kecemasan sehingga mereka bertingkah laku tidak selayaknya anak-anak lagi.
You have seen how family has been broken apart, that now we see a lot of single parents in the church. Kita melihat bahwa banyak keluarga dihancurkan sehingga banyak orang tua tunggal yang ada di gereja kita. We have also seen how many people are suffering from terminal diseases such as cancer. Kita melihat banyak orang sakit, contohnya sakit kanker. And this has been destroying their body, and this devil is the one that's robbing this out of their life. Dan kita melihat bahwa penyakit ini itu merusak tubuhnya, dan kita melihat bahwa ini adalah perbuatan dari iblis. In this pandemic, you have seen how the devil has been successful in even bankrupting many families. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita melihat bahwa iblis itu menghancurkan banyak keluarga dengan membangkrutkan usaha atau pekerjaan banyak keluarga. And has the devil even destroyed our integrity? Bahkan iblis juga menghancurkan integritas kita. So just like what we are reading here, this man that was stripped down by thief could be other people that's around it that is happening right now because they are stripped down by the devil who is a thief. Mungkin seperti ahli Taurat ini, kita juga dan orang-orang di sekitar kita juga mungkin telah dimasuki pencuri seperti iblis ini. The question is, what is my response in looking at these hurting people? Dan bagaimana kita merespon dengan melihat pada orang-orang yang sedang dalam penderitaan ini? Do we immediately feel like, oh, wow, I have some news to tell you. If you only knew what is happening to so-and-so. Apakah kita hanya datang dan nggak tahu cerita tentang yang terjadi dan terus kita menceritakan hal tersebut? Instead of being a blessing, we became a gossiper. Bukannya menjadi saluran berkat, kita malah menjadi seorang penggosip. In fact, I have spoken to some people who feel that they are not even safe to share to others about their personal struggles because they're afraid that it will become a topic for gossip. Bahkan ada beberapa orang yang merasa tidak aman untuk membagikan ceritanya karena mereka takut digosipkan oleh orang lain. I remember when I was a teenager, saya ingat ketika saya masih remaja, one of my best friend in church was a young teenage unwed mom. Sahabat di gereja saya adalah seorang remaja juga yang memiliki ibu yang belum menikah. No, she became an unwed mom. She had a baby at the age of 16 and she was not married. Dia menjadi seorang ibu tanpa pernikahan dan dia juga memiliki seorang anak. I remember to protect her integrity, her mom asked her to wear a wedding ring just so it shows that at least she is married. Dan saya diminta untuk menjaga integritasnya, bahkan ibunya menyuruh anaknya untuk... No, not me. Her mom told her. Bahkan ibunya menyuruh anaknya agar untuk menjaga integritasnya memakai cincin pernikahan supaya orang lain melihat bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah menikah. Because they were more concerned about what the gossips say than how my friend is actually doing. Karena mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh para penggosip daripada apa yang dikatakan oleh teman saya ini. I remember she was going through so much personal turmoil of feeling guilty of what happened, being so ashamed because of what happened.
Dia mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya, masalah di mana dia malu dan juga rasa takutnya. And unfortunately, many of the church members, instead of putting their arms around her to say that we love you no matter what, they had an attitude of, "Ah, look at her, what kind of a cheap girl is she?" Dan banyak anggota gereja yang bukannya memeluk dia dan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada teman saya ini, tetapi banyak orang anggota gereja bahkan melihatnya, wah betapa murahannya wanita ini. Yes, in front of her, they're like, "Oh, I'm so glad you're here." But behind her back, everybody was whispering that she is such a girl with no moral values. Di depannya memang mereka terlihat baik-baik saja, tetapi di belakangnya mereka berbisik dan seakan-akan wanita ini sudah tidak memiliki harga dirinya lagi. She was going through so much distress, so much stress in her mind that she ended up having lupus. Dia memiliki stres yang begitu berat dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia menderita penyakit lupus. And unfortunately, she died at a young age because of her battle with lupus. Sayangnya dia meninggal pada usia muda karena perjuangannya dengan penyakit lupus. I personally feel that part of the reason why she suffered from lupus is because she didn't receive the love that she needed of being accepted, knowing that she is a sinner who has done something wrong in her life. Saya merasa yang menyebabkan dia sampai sakit lupus itu karena dia ada perasaan bahwa dia tidak diterima karena apa yang telah dia lakukan, karena dia adalah seorang pendosa. Do we respond the same way when we see someone is left half dead by the devil's temptation? Apakah kita juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain yang ditinggalkan setengah mati akibat perbuatan iblis? What's our attitude towards single parents? Bagaimana perlakuan kita terhadap para orang tua tunggal? What's our attitude towards drug addicts? Bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang kecanduan What's obat-obatan? our attitude towards children that's rebellious? Bagaimana perlakuan kita kepada anak yang memberontak? Because in Proverbs 27, verse 19, the Bible says, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Seperti yang disebutkan di dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Our action actually reveals what's deep inside our heart. Tindakan kita itu mencerminkan apa yang terjadi di dalam hati kita. We're going to take a look at why, as we continue with the story, why these two people act the way they do. Mari kita lanjutkan cerita ini, apa yang dilakukan oleh orang ini. In verse 31, Sorry Irene, okay. Luke 10, verse 31, let's continue with the story. Mari kita buka Lukas 10 ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Who is the one that passed by? Siapakah yang melewati jalan itu? A priest, a leader of a church, or in this place, a temple. Seorang imam, yaitu seorang pemimpin dari tempat rumah ibadah. In today's language, it can be a Sabbath school leader. It can be an elder of the church. It can even be a women ministry leader. Di dalam bahasa saat ini bisa jadi dia adalah seorang ketua jemaat atau pemimpin sekolah Sabat atau wanita yang memimpin departemen dari majelis. The sad thing, this person did not even want to look at the wounded person. Hal yang menyedihkannya adalah bahkan pria ini tidak mau melihat orang tersebut yang terluka. He just completely
went down the road, passed by on the other side to make sure that he doesn't look at it. Bahkan ia hanya berjalan melewatinya dan ia tidak mau melihat atau menengok kepada orang yang terluka itu. Because in his mind is, I can't be bothered. I have my own problems. Dalam pikirannya adalah saya tidak bisa diganggu, saya punya masalah saya sendiri. Do we act the same way? Apakah kita juga berlaku hal yang sama? Oh, maybe our excuse is, I'm too busy. I have too many things to do. I have an appointment that I have to go to, so I can't be bothered to help this person. Mungkin alasan kita adalah saya terlalu sibuk, saya punya hal yang harus saya lakukan, saya tidak bisa diganggu dengan hal yang lainnya. Or even to say, I have my own problems to deal with too. Bahkan kita juga sering mengatakan, saya juga punya masalah saya sendiri yang harus saya bereskan. Or do we even have the attitude, oh, thank you, Lord, it wasn't me. Apakah kita juga memiliki perilaku, puji Tuhan, ternyata orang itu bukan saya. If that person is a good person, the angels of the Lord would have surrounded him and he would not have been robbed. Kalau orang tersebut adalah orang yang baik, maka para malaikat akan mengelilingi dia dan dia tidak akan dirampok. So maybe he deserved it. Oh, mungkin dia memang layak untuk mendapatkan hal itu. Do we have that same kind of an attitude also? Apakah kita juga memiliki perilaku yang sama seperti itu? When we see someone that has been left half dead by the devil, we say, it's because it's their fault. Ketika kita melihat seseorang yang setengah mati akibat perbuatan iblis, kemudian kita melakukan, iya itu karena kesalahan mereka. And then in Luke 10 verse 32, we saw another person that passed by. Di dalam Lukas 10 ayat 32, kita melihat ada orang lain yang lewat. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. And what's interesting is that Jesus said a Levite came and passed by. Yang menariknya, Yesus mengatakan ada seorang Lewi yang datang ke tempat itu. See, a Levite is born into the tribe. Suku Lewi itu lahir di dalam suku bangsa Israel. You don't convert into a Levite, you are a Levite by birth. Jadi orang Lewi itu ya orang Lewi karena kelahirannya, bukan sesuatu yang So didapatkan. for example, for me, I am a third generation Adventist. I have known the Adventist truth ever since I was born because I'm third generation Adventist. Sebagai contohnya, saya adalah generasi ketiga dari keluarga Advent, sehingga kami dilahirkan dan kami mengetahui tentang Advent dari sejak lahir. But they say those who are second, third generation of the same denomination tend to take the message just like no big deal or taking it for granted. Sehingga banyak orang yang mengatakan untuk generasi kedua dan tiga dari Advent itu tidak benar-benar serius dan menganggapnya itu kurang menghargai pelajaran Advent itu sendiri. Because it's a boring message. It's something that we have heard over and over again ever since we were small. Karena itu merupakan pekabaran yang membosankan, yang terus-menerus kita dengarkan sejak kita dari kecil. But yet this Levite, he was only curious to see, I wonder what happened to this man. Tetapi suku Lewi ini dia penasaran ingin melihat orang itu. But immediately he passed on to the other side. Tetapi langsung dia melewatinya dari seberang jalan. His excuse is, I would love to help if I have more time. Alasannya adalah, saya dengan senang hati mau menolong kalau saya punya waktu lebih. But unfortunately, I have somewhere to go to. Unfortunately, I have something to do, so I can't really help because it's not convenient. Sayangnya saya harus pergi ke suatu tempat, sayangnya saya harus melakukan hal yang lain karena tidak memungkinkan bagi saya. Or his excuse is, oh man, he looks pretty bad. I guess it's too late. There's nothing more I can do. Mungkin alasan yang lain adalah, wah kondisinya cukup parah.
Sepertinya terlambat, tidak ada hal yang bisa saya lakukan lagi. What excuses do we tell ourselves to justify so that we don't feel guilty but on our own head for not helping? Alasan apa yang kita katakan untuk membenarkan diri kita sendiri untuk tidak bisa membantu orang yang memerlukan bantuan kita? Or another excuse we may have, the problem is too big for me to handle. There's nothing I can do anyway. Alasan lainnya adalah masalah ini terlalu besar bagi saya sehingga saya tidak bisa melakukan apapun lagi. Let God handle it. Biarkan Tuhan saja yang menangani masalah Oh, itu. I know, I can pray about it. Oh, saya tahu, saya bisa mendoakannya. How many of us just pray, but yet we just say it just so that it feels good for us and it sounds good to the other person? Terkadang kita seringkali berkata kita mendoakannya supaya terdengar baik bagi kita yang mendengarkan dan juga orang lain yang mendengarkan. It's just an excuse. Itu hanya merupakan suatu alasan. As long as we say, oh, I'm praying about it, but I don't have to do anything practical about it, then I'm okay, I'm off the hook. Kita hanya seringkali mengatakan, ya saya akan mendoakannya tanpa kita tidak mempraktekkan apapun untuk menolong orang tersebut sehingga kita terlepas dari tanggung jawab untuk membantu. Can we identify ourselves like the priest or like the Levite with the excuses that we have? Apakah kita bisa mengidentifikasikan diri kita? Apakah kita seperti imam tersebut atau suku Lewi ini? Why should I care anyway? Mengapa saya harus peduli? I have my own problems. Saya punya masalah saya sendiri. We all have our own struggles that we have to deal in our family. I don't need to hear somebody else's problem. Kita sendiri memiliki pergumulan dan tantangan di dalam keluarga kita sehingga kita tidak perlu mendengarkan masalah orang lain. But John 13 verse 34 and 35 tells us what is in our heart whenever we are confronted with someone who is hurting. Tapi di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 kita dikonfrontasikan ketika ada sesama kita yang terluka. We may say that we are Christians, but do we really have the character of a Christian? Kita mungkin berkata bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi apakah kita memiliki karakter sebagai orang Kristen? How do I know for sure if I am a true Christian? Bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya ini seorang Kristen sejati? John 13 verse 34 through 35 says, so now I am giving you a new commandment. Jesus says, love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. The problem why we don't love other people is because we don't realize how much God loves me. Masalahnya ketika kita tidak menyadari, kita tidak mengasihi orang lain karena kita tidak menyadari betapa besar Tuhan mengasihi kita. We can only love other people as much as how much love we receive from Jesus. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tahu betapa mengasihinya Yesus kepada kita. That's why Jesus says, just as I have loved you, you should love each other. Seperti yang dikatakan Yesus, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. The smaller love you receive from God, the smaller love you will give to others. Semakin kecil kasih yang kita terima dari Tuhan, semakin sedikit pula kasih yang akan kita berikan kepada sesama kita. But the more open our heart is to receive God's love, the more this love will overflow to other people. Semakin besar kita menerima kasih dari Tuhan, maka kita akan
semakin besar aliran kasih yang akan kita berikan kepada sesama kita. That's why Jesus says this is the gauge, because he says your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. So our act of love is our way of proving to ourselves whether or not I am a true, genuine follower of Jesus. Tindakan kasih kita itu akan menunjukkan apakah kita ini sebenarnya adalah pengikut Yesus yang benar. That's why Jesus continued in verse 33 of Luke chapter 10. Kemudian yang dilanjutkan di dalam Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. A Samaritan did not have the church position like the priest. Orang Samaria ini tidak memiliki posisi di dalam gereja seperti imam tersebut. A Samaritan was not born as a holy tribe. Orang Samaria tidak lahir sebagai suku yang suci, like a Levite. seperti suku Lewi. But the Bible said when he saw the injured man, he had compassion. Dan orang Samaria ini ketika ia melihat orang itu yang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. And this compassion is not a compassion just say, oh, I'll be praying for you, but then move on with life. Belas kasihan ini bukannya belas kasihan, oh saya akan mendoakan kamu dan kemudian dia berlalu begitu saja. But this compassion moved him for action. Tetapi belas kasihan ini menggerakkan dia sehingga dia melakukan tindakan kasih. And verse 34 said, dan ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. He took care, took the time to bandage the wounded man. Orang Samaria ini membalut luka-luka dari orang yang terluka ini. He did not think about, oh, if I stay here, the thief would still be here and he's going to hurt me too. Dia tidak berpikir bahwa kalau saya di sini, nanti para perampok itu akan datang lagi dan merampok saya. Love does not think only about themselves. Love only thinks about other people. Kasih itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kasih itu selalu memikirkan bagi orang lain. He immediately took whatever he had within him so that he can help this wounded man by giving him oil and something to drink. Dia mengambil apa yang ada yang dia miliki untuk merawat dan orang yang terluka ini dengan memberikannya minyak dan anggur. And he also brought him to an inn so that he can take care of him the whole night. Bahkan dia membawanya ke tempat penginapan supaya dia bisa merawatnya sepanjang malam. When we do something good for the sake of others, we should not think about how will this benefit me. Ketika kita melakukan hal yang baik untuk orang lain, kita tidak pernah memikirkan apakah untungnya bagi saya. Instead, what else can I do to help him or her? Malah sebaliknya, apalagi yang harus saya lakukan untuk membantu dia? With compassion, he stayed the whole night taking care of this wounded man. Dengan belas kasihan, dia merawat orang yang terluka ini. And in verse 35, dan ayat ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. only after
after he realized that this man is getting better, that he decided, then I can just go ahead and move to my own journey. Ketika dia menyadari bahwa orang yang terluka ini sudah semakin baik dan dia berpikir untuk melanjutkan perjalanannya, but he gave extra money so to make sure that the innkeeper will continue the process of helping the man until he is fully healed. tetapi dia malah memberikan tambahan uang kepada pemilik penginapan ini untuk merawat orang tersebut supaya dia bisa lebih sehat lagi. He cared all the way through the process. Dia sangat perhatian dan peduli sepanjang proses pemulihan orang tersebut. When Kenneth was diagnosed with cancer, Ketika Kenneth didiagnosa penyakit kanker, yes, in the beginning we received a lot of notes of encouragements in the beginning saying we're praying for you. pada awalnya kami mendapat begitu banyak perhatian, pesan-pesan yang menunjukkan betapa pedulinya mereka kepada kami. But after a few weeks, it all trickled down. Dan dalam beberapa minggu kemudian sudah hilang. In fact, only probably very, very few people was willing to go through it all the way through with us by having constant communication of saying, I am praying for you. What else can I do for you? Hanya sedikit orang yang terus memiliki hubungan dan komunikasi dengan kami dan menunjukkan bahwa mereka mendoakan untuk kami. Because life goes on to everybody else. Karena hidup terus berlanjut bagi semua orang. But with this Samaritan, he cared all the way through because he says, I promise I will come back just to make sure that he is okay and I will help more if it's needed. Ini menunjukkan bahwa orang Samaria ini pedulinya itu terus-menerus, bahkan dia berkata bahwa kalau sampai uang ini kurang, dia akan kembali dan akan menggantinya. What's in our heart? Apakah yang ada di dalam hati kita? Because in Proverbs 27 verse 19 it says, our life reflects what's in our heart. Karena di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan bahwa kehidupan kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. After 52 years of being a Seventh-day Adventist, do I have the character of this Samaritan or do I have the character of the priest and the Levite? Selama 52 tahun sebagai seorang Advent, apakah saya memiliki karakter dari orang Samaria ini ataukah saya memiliki karakter dari imam atau suku Lewi tadi? On the outside, the priest and the Levite looks real good. Dari penampakan luar, imam dan suku Lewi itu penampakannya baik. They follow the law, they follow the rules, they look good to everybody else in the church. Mereka mematuhi hukum dan peraturan Tuhan. Mereka itu orang baik yang ada di dalam gereja. But a level 5 spiritual growth is when they do not think about the rules only, but how can I show love to others? Because through showing the love to others is how I obey the law. Di dalam level 5 ini menuntut suatu kedewasaan di mana tidak hanya memandang kepada hukum dan peraturan, tetapi bagaimana dia mematuhi hukum dan peraturan dengan juga mengasihi orang di sekitarnya, sehingga dia juga Okay, go ahead. Sorry. Sehingga dia juga menunjukkan bahwa dia tidak hanya mematuhi hukum dan peraturan itu saja. That's why Jesus responded to the lawyer who is concerned about the law by saying in verse 36 and 37, oleh karena itu, Yesus merespon kepada ahli Taurat yang tidak hanya bertanya tentang hukum Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jesus said,
how from all three, who is the one that is real neighbor? Yesus bertanya, dari 3 orang itu, siapakah sesama manusia yang sesungguhnya? Who is the one that really showed that they obeyed the law? Dari 3 orang itu, manakah yang benar-benar menunjukkan bahwa dia menuruti hukum Tuhan? And you know, one thing about being such a self-righteous person, the lawyer didn't even want to mention the word Samaritan because he felt that even saying the word Samaritan is already defiling himself. Bahkan untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar, untuk menyebut orang Samaria saja bagi orang ahli Taurat ini merupakan suatu hal yang akan merugikan bagi dirinya. That's why he said, he who showed mercy, not the Samaritan man who showed mercy. Sehingga jawab ahli Taurat itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan bukan menjawabnya orang Samaria. And one thing I love about Jesus is that he doesn't argue about the little thing, but instead he just says, go and do the same. Betapa luar biasanya Tuhan, di mana Tuhan tidak akan mengkritik hal-hal kecil, tetapi Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Level 5 Christianity will have the same compassionate heart just like the Samaritan. Dalam level kelima dalam pertumbuhan spiritual adalah di mana kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan sama seperti orang Samaria ini. So that, just like what Ephesians 4 verse 13 says, so that we can measure to the stature of the fullness of Christ. Seperti yang disebutkan dalam Efesus 4 ayat 13, supaya kita memiliki kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. We need to grow in our spiritual walk so that we can be more like Jesus Christ. Kita harus bertumbuh dalam kehidupan spiritual kita supaya kita bertumbuh sama seperti Yesus. So, Mom and Sister Paula was right. As a follower of Jesus, our goal is to become a loving person. Jadi sama seperti jawaban dari Tante Frida dan juga Kak Paulina bahwa sebagai pengikut Yesus tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang lebih mengasihi. And just like what Sister Cecilia says, are we more loving in every day of our life as the Lord give us each day as a blessing of life? Seperti yang dikatakan oleh Mem Cecilia tadi, apakah kita menjadi orang yang lebih mengasihi setiap harinya dalam menjalani kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada kita? Because the more we love, the more we show that God is in our heart. Karena semakin kita mengasihi, kita menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita. Because in Galatians 5 verse 6 in the New Living Translation, Paul says, what is important is the faith that expresses itself in love. Karena dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan, apakah yang mempunyai sesuatu yang berarti hanya iman yang bekerja oleh kasih. So it is not just saying that I have faith, but how do you express your faith and love? Bukan hanya mengatakan bahwa kita memiliki iman, tetapi bagaimana kita mengekspresikan iman dengan kasih. In 1 John 4 verse 12, the Bible also says, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 juga dikatakan, if we love one another, God abides in us. Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti Allah ada tetap di dalam kita. And his love has been perfected in us. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. So the more
we understand that God loves us, the more we want God in our heart, the more we are perfected by loving other people around us. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kita akan menginginkan agar Tuhan berada di dalam hati kita lebih banyak lagi, sehingga kita dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama lebih banyak lagi. After studying this story about the Samaritan, the Good Samaritan, Setelah mempelajari cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini, I came to realize with this conclusion, saya menyadari dengan suatu kesimpulan ini this man was robbed, bahwa orang ini telah dirampok, which is a bad thing that happened. merupakan suatu hal buruk yang telah terjadi. Not one of us want to be in a situation where the thief steals and wanted to kill us and destroy us. Di mana tidak seorang pun menginginkan hal ini terjadi, ada seorang pencuri yang datang yang mencuri dan menghancurkan kita. But every single one of us goes through our own personal trials, our own personal problems. Karena setiap kita memiliki tantangan dan pergumulan kita masing-masing. It happens because it's an opportunity for an act of love to be shown. Itu merupakan suatu kesempatan supaya tindakan kasih itu bisa ditunjukkan. Through your problems, through your trials, is for God to be able to show how much He loves you. Melalui tantangan dan pergumulan Anda, Tuhan ingin menunjukkan betapa mengasihinya Tuhan kepada hidup Anda. Through our own problems is an opportunity for other people to show how much they love you. Melalui hal ini, masalah ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada orang lain yang juga bisa mengasihi kita. And when we see other people that's going through their own problems, is our opportunity to show our love to them. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang sedang memiliki masalah, maka kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada dia. That's why I became to understand that when trials happen, we should count it all joy. Oleh karena itu ketika masalah terjadi, kita harus menghitungkannya sebagai suatu sukacita. Why? Because it is an opportunity for us to receive love. Karena itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kasih-Nya. I hope from this study we can see that there are so much opportunity that God gives us to show love to others. Melalui pelajaran hari ini, saya berharap agar kita memiliki kesempatan untuk membagikan kasih kita kepada sesama kita. And we should not miss this opportunity. Dan kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. So I hope that we will be able to see that as a follower of Jesus Christ, it is our opportunity to grow in love by showing love to others. Sebagai pengikut Kristus, merupakan kesempatan bagi kita untuk memberikan kasih dan menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Is everything okay, Miranda? Halo? Halo? Yes, now we can hear you. Ah, We can hear okay. you. Sorry, I missed it. So, udah selesai ya? Nggak kedengeran. Okay, sorry Irene, because I lost the connection before. So, praise the Lord, Irene. Kita bisa mendengarkan kembali bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan, dan bukan hanya
di dalam ya, tapi ini lebih kepada bagaimana kita untuk menjadi seperti Kristus ya. Sorry. Mohon maaf dari tadi saya tidak fully fokus gitu ya, karena dalam perjalanan dan saya sudah sampai di rumah sakit. Mungkin ada yang mau merespons atau ada yang memiliki pengalaman untuk yang level 5 ini ya, Irene ya. Yes. Oke. Mungkin kita yang hadir, mungkin ada yang mau memberikan respons. Irene, sorry, tadi level 5 judulnya, topiknya? Love for others. Ya, love for others. Jadi yang pasti setelah di step yang kelima ini ya, karena itu pertumbuhan iman kan dimulainya dari diri kita pribadi. Ya, jadi setiap sebelum kita memulai sesi, selalu Irene juga memulai ada brief summary ya Irene ya. Itu dimulai dari diri, dan di level ini kita sudah berfokus kepada orang lain. Seperti contoh yang tadi di-share oleh Irene adalah orang Samaritan itu tadi. Tuh. Oke, ada yang mau memberikan tanggapannya mungkin? Saya lihat di sini ada salah satunya ada Kak Meisti ya. Ini mungkin juga Kak Mei bisa membagikan ini banyak cerita dengan penginjilan yang di hutan mungkin, ataupun juga yang saya tahu ada di Irian tempo hari. Mungkin bisa di-share juga Kak Mei kalau kondusif. Ada Tante Sarmalina juga saya lihat. Salam semua. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini salah satu yang mereka ini ada mendengar. Jadi ini ibu ini, dia Islam. Dia dimenangkan tatkala yang tadi, tatkala mereka membutuhkan pertolongan dan tidak ada sama sekali yang memberikan, dan akhirnya kami coba maju dengan hati Yesus ya. Tidak membawa doktrin, tetapi hanya membawa hati Yesus. Herman, sini Herman. Man, mereka ini, yang satu ini kami bawa, dia sakit memang. Nanti mungkin dia cerita kesaksian, bahwa ini waktu dia datang ke saya, darahnya 226/100. Aduh. Kita dibayangkan itu sudah memang parah. Dan waktu kami menawarkan dia untuk bagaimana dia mau nggak tinggal dengan kami, dia mau. Dan akhirnya ini dia sekarang sudah normal dengan tidak pakai dokter, tetapi kami hanya memakai hal-hal yang mampu karena mereka tinggal di hutan. Herman, ya. Jadi hanya memang mujizat Tuhan karena kita mau menolong, maka Tuhan memberikan pertolongan itu. Pertama, mungkin bagi manusia mustahil ya, hanya dengan bawang putih kok bisa turun gratis. Dan karena memang ya kami tetap membawakan Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan akhirnya bilang semua sama Tuhan, Tuhan kita nggak punya apa-apa, tetapi kerinduan untuk menolong. Dan Herman ini yang salah satu kami bawa, dan dia tertolong. Dan sekarang kamu sudah darahnya berapa? Sudah 120/80. Tapi dia sampai sekarang sudah takut tinggal di tempat yang hutan itu, dia sudah tinggal dengan kami, karena sudah kerja. Jadi sudah normal. Jadi waktu datang itu mukanya bengkak, bagaimana kamu kesaksian dulu? Karena kebetulan ada dia. Kasih kesaksian boleh, Mas? Silakan boleh, karena ini kita tentang ini ya, love others. Ya. Salam, selamat malam. Selamat malam, teman. Saya kesaksian sedikit. Puji Tuhan, waktu aku sakit, sebelum kenal ibu ini, kebetulan ibu ini kan pergi di tempat kerjaku di Sekongkang, pergi kunjung. Terus itu
ibu ini lihat-lihat saya, kaki saya kan bangka waktu itu. Jadi itu pun puji Tuhan. Nah, terus ibu dia nawarin saya tinggal, maukah tinggal sama aku, gitu kan. Nah, jadi saya bilang iya, langsung mau saya. Jadi itu karena keajaiban Tuhan, makanya Tuhan izinkan aku bersama ibu ini, dan saya bersyukur sekali. Terima kasih kesaksian. Amin. Nah, jadi waktu kami menolong mereka, kami tetap tekan sama mereka, bukan kami yang menolong mereka. Selalu ingat bahwa ini dari Tuhan. Kami ingat baik-baik karena kadang-kadang kita kan tanpa sengaja kita ada kesombongan rohani ya. Aduh, saya kan lebih baik dari orang lain, hebat. Nah, itu kelemahan kita yang kita harus hancurkan itu. Dan kalau ini Ibu Siawati boleh cerita, ini Islam. Ini Islam dan sekarang sudah Advent semua. Ini Protestan sudah masuk. Katolik ini. Dan ini boleh kesaksian. Memang kebetulan sama persis yang Aileen bahas ini. Boleh silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Kenalkan saya dengan Ibu Otin. Dulu yang saya pernah di saat saya masih Muslim bersama dengan keluarga yang utuh, ya. Maksudnya dulu itu ada suami, terus ada mama saya, anak saya 2, dan berkumpul satu keluarga. Nah, di saat itu kami mengalami sesuatu masalah atau keterpurukan gitu kan. Nah, dalam finansial, dalam masalah itu deh. Terus suami saya itu pergi ke, kan kalau orang Muslim kan pergi ke masjid untuk sholat itu kan. Nah, disitunya dia berdoa, terus kayak meminta di situ, maksudnya di situ ada Pak Ustadz lah istilahnya atau siapa di situ, tapi mereka itu enggak memperdulikan gitu loh, maksudnya dia pada kayak ndahirokan gitu kan, terus dia menangis di situ. Terus suatu saat itu dia jalan dan ketemu dengan Ibu Mesti, kan di lingkungan sini kan malu gitu kan. Nah, terus di situnya tidak tahu gimana, terus suamiku ngobrol sudah sama Bu Mesti atau apa sih, dia ungkapkan semuanya, katanya orang yang satu iman tidak mau, maksudnya tidak mau peduli gitu loh. Tapi kok ini saya ketemu dengan Ibu Mei yang tidak satu iman tapi merasa kayak sudah dekat sekali, kayak saudara itu loh. Ibu kok peduli, itu loh yang dirasakan sama suami saya, dan dia kan ceritakan dengan kita semua keluarga. Dan kami pun ikut terharu dan menangis kan saat itu. Terus dia bilang, "Ma, ada orang baik sekali ini, Bu Mesti namanya." Oh, saat itu terus ya, "Mas, saya mau pergi kemana?" Diajaklah ke sini lah, ke salon. Ya saling ngobrol, sharing dengan Bu Mesti. Nah, sudah setiap saat Rabu malam dia pergi, "Mau kemana Pak? Kok pergi setiap Rabu malam pergi itu kan?" Saya kan sebelum saya dibaptis itu kan, saya nanya-nanya, "Kok bawa itu ini?" "Ya, sebentar Mak, nanti juga Mama tahu." Pertama kali itu suami saya yang dibaptis dulu. Setelah itu gimana ya, saya masih belum dibaptis kan, tapi pada saat itu saya lihat kok kayak teman-temannya Bu Mel datang semua kan ke rumah mengunjungi kami sekeluarga kan, mereka baik sekali orangnya.
pas hari Sabat waktu itu, saya ingat sekali. Ya, disitulah saya merasakan gimana rasa seorang yang penuh kasih dan mempedulikan gitu aja. Saya sangat merasakan hal itu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu, Brother, sangat di mana kesaksiannya ya. Jadi kita sangat bersukacita juga di malam hari ini. Kita memang harus berbuat baik itu bukan karena kita kenal, dan itu harus menjadi habit ya, menjadi kebiasaan, sehingga kita tidak pernah tahu yang Tuhan kirim itu siapa sebenarnya kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, sebenarnya yang dilihat mungkin lebih daripada diri Kamesti sendiri ya, tapi disitulah yang tadi pertanyaan Irene ya, tadi fill in the blank gitu kan, untuk menjadi memiliki karakter Yesus. Dan seperti topik kita adalah growing into Christ. Jadi bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan biarlah kiranya setiap kesempatan yang diberikan itu kepada kita setiap saat, disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk kita merepresent menjadi anak-anak Tuhan, bukan untuk mengkristenkan ya. Jadi bukan untuk mengkristenkan, tapi untuk mengkristuskan sebenarnya. Dan itu lebih challenging ya, mengkristuskan, karena Kristus sendiri tidak pernah memaksa. Karena He is love gitu. Jadi benar-benar pelajaran yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Kak Mesti. Jadi mungkin begini Mir, karena contoh begini, kita kan nggak tahu ini tentang Irene mau bahas tentang ini. Dan ini yang saya kalau mau dengar lebih bagus daripada ayo ikut mereka. Jadi akhirnya ikut dan mendengar, dan mereka bilang begini, akhirnya mereka sekarang apa yang kami sebarkan kasih itu mereka sekarang sudah sebarkan ke orang lain. Artinya kita jangan pernah, kalau saya cuma bertekad mereka biji matanya Tuhan, walaupun dia non-Advent. Pokoknya mereka harus lihat kita melalui kasih Yesus. Hal-hal kecil nggak perlu yang besar-besar. Dan waktu kami menangkan mereka itu, kami hanya mendoakan mereka pertama. Dan waktu itu dia rasa, tenang sekali. Dan akhirnya coba dia berdoa melalui nama Yesus. Dan itu yang boleh dikatakan, mungkin kelihatan kita nggak dapat berkat yang lain ya. Tetapi berkat yang Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu jadi di dalam batin. Dan itu yang tidak bisa dibayar pakai uang. Itu yang saya rasakan ya. Dan saya transfer ke mereka. Dan akhirnya mereka juga memiliki hati Yesus. Karena itu yang harus kita terus-menerus perkembangkan. Jadi kalau kita untuk saya selalu tekan mereka di Amsal 16 ayat 5. Orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Dia sungguh dia akan dapat hukuman. Artinya lakukanlah itu untuk Tuhan, karena yang balas bukan manusia, tetapi yang balas itu Tuhan. Dan sukacita kita tatkala kita boleh rasakan bagaimana tatkala kita susah dan orang bisa menolong. Itu yang harus dikasih tahu, dan akhirnya mereka jadi berkat. Itu saja sih. Mudah-mudahan di tempat ini kita boleh jadi saluran berkat. Dan ada salah satu Irene, tempat ini satu jiwa itu sangat sulit dimenangkan. Tetapi akhirnya kita robah semua dengan coba kita belajar dengan cinta Yesus. Jadi ya mereka bukan hanya butuh firman, tapi mereka butuh makan juga. Jadi memang persis Yesus punya ajaran itu yang kami lakukan, dan sekarang akhirnya ratusan jiwa yang sudah dimenangkan. Dan bukan cuma itu, sekarang sudah 5 cabang daerah dan cuma terapkan soal kasih Yesus. Jadi biarkanlah Yesus, kita semakin kecil, Yesus yang di depan. Dan akhirnya ada kebahagiaan bagi kita. Karena tenaga kita siapa yang punya? Segala sesuatu siapa yang punya? Akhirnya kami kembali ke Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan, bukan untuk kita. Dan tolong doakan karena pekerjaan sekarang ini lebih besar lagi. Karena mereka sudah dimenangkan. Jadi harus memelihara terus-menerus
supaya tetap dan ini terima kasih Irene, kami harus ikut Bible study Irene untuk menambah ilmu, apalagi yang kami harus bagikan sama tadi, apalagi yang kami harus lakukan supaya ini memang betul-betul sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi yang kami lihat, setiap kami memberikan makanan, setiap kali kami memberikan mereka berkat, kami selalu tidak membawa nama gereja, tidak membawa nama pribadi, tapi membawa ini dari Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan Yesus. Jadi itu ya. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk membagi berkat melalui apa yang Tuhan pernah lakukan untuk kami di daerah yang jauh ya. Kalau ke tempat kami jauh Irene, harus memang 6 jam dari Lombok. Dia harus menyeberang lautan. Dan bisa bayangkan kalau di hutan itu terus ada orang menyanyi Sabat hari perhentian. Aduh, rasanya wow, saya Tuhan terima kasih. Jadi di hutan dan ada lagu-lagu Advent dinyanyikan itu powernya sampai menangis-nangis. Tuhan terima kasih kami yang lemah ini, orang yang boleh dikatakan bagi dunia mungkin kami tidak dianggap, tetapi anggaplah kami ini sama seperti khotbah kemarin itu seperti murid Tuhan Yesus, dia main di belakang layar, tidak main di depan. Siapa? Andreas, peran pembantu. Itu yang kami suka, peran pembantunya Andreas. Biarkanlah orang melihat kita itu Yesus yang dilihat, karena itu yang memang harus dia. Jadi terima kasih juga Irene, tanpa sengaja Irene punya ajaran kami juga praktekkan langsung gitu. Dan dengan pertolongan Tuhan akhirnya sekarang ini enggak sengaja mereka ini ikut dengan kami di Bible study. Tuhan memberkati. Amin. Tidak sengaja bagi manusia tapi bagi Roh Kudus. Ternyata kesaksiannya langsung. Amin. Mengingat waktu kita sudah jam 9 ya Irene, kita akan segera sudahi dulu sesi malam hari ini. Yang pasti saya jadi memvisualisasikan terang. Ya, terang itu tidak ada yang bisa menutup. Dan semakin besar terang itu, ya, semakin besar terang itu pasti akan menembus. Dan kalau waktu itu pernah ada satu film saya lupa apa yang mengenai anak kecil dia berbuat baik dan itu seperti you pass the light. Pada saat kita pass light itu ke seseorang itu pasti terdesak untuk pass lagi light itu kepada orang lain. Jadi luar biasanya terang Kristus itu, dan saya sangat bersuka cita Irene sudah level 5 ya. Berarti kita masih ada 2 level lagi dan masih ada 2 kali pertemuan. Is it Irene? Atau dibagi lagi? Saya kurang tahu, nanti Irene yang bisa menjelaskan. Terima kasih untuk malam hari ini. Silakan Irene untuk closing statement-nya. Dan sambil menunggu, sambil Irene juga memberikan closing statement-nya, bagi yang hendak meminta special request, untuk special prayer request, silakan diketik atau nanti boleh juga langsung dibuka open mic setelah Irene. Silakan Irene. I praise the Lord, Ibu Mesti, that you are a modern Good Samaritan. Saya memuji Tuhan Bu Mesti karena Bu Mesti adalah orang Samaria modern saat ini. It's amazing how God used you to touch these lives. Sangat luar biasa Tuhan memakai Bu Mesti untuk menyentuh kehidupan orang-orang ini. And my prayer is that each one of us that is listening tonight will be doing the same thing to the people that God has put in our path, that we can show God's love to them too. Dan saya berdoa agar kita semua juga boleh dipakai Tuhan untuk membantu sesama kita di mana Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang tersebut. Because there is a song that says, when we love one another, then our joy will be full. Ada satu lagu yang dengan liriknya berkata, kalau kita saling mengasihi dengan sesama kita, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita. And Ibu Mesti has tasted what that joy is by sharing God's love to others and see the fruit
of her labor. What amazing love God has. Dan Ibu Messi sudah merasakan sukacita dari perbuatan kasihnya kepada sesama, dan kiranya kita juga bisa seperti Ibu Messi melihat buah dari hasil pekerjaannya. So let us not just know the theory, but practice it in our life. Marilah kita semua tidak hanya tahu teorinya saja, tapi kita juga mempraktekannya dalam kehidupan kita. And we have 2 more levels that we're going to share for the next 2 weeks. Dan ada 2 level lagi yang akan kita bahas dalam 2 minggu ke depan. And we are going to go ahead and close with a prayer. And Ibu Mesty, we will be praying for your amazing ministry, that it will continue to grow with God's love. Kita akan tutup dengan doa, dan kita akan doakan pelayanan Bu Mesty agar terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. We'll continue to pray for Cecilia's family spiritual journey. Mendoakan untuk pertumbuhan spiritual dari keluarga Mem Cecilia. And also Miranda's dad that's in the hospital. Dan juga kesembuhan untuk ayah Miranda yang ada di rumah sakit. And also, Kak Mesty, sorry tadi yang bersama dengan Kak Mesty, Ibu namanya saya skip tadi. Ibu siapa? Ibu Sio Batin. Sio Batin. Sio Bapin. Sio, Sera. Iya, Sio Batin. Sio Batin. Dan brother Herman. Sio Batin dan brother Herman. Oke, dan seperti yang untuk ini juga Irene, Amanda, Kak Isra, Stephen, and there's another one, Tante Ella. Dan kalau boleh untuk mute ya sekolahnya. Dan sebentar saya lihat. Sebenarnya ada yang suka ikut dengan kita, Irene, cuman hari ini dia baru saja landing. Dia berulang tahun, namanya Yulia. Ulang tahun. Mungkin kita juga bisa doakan. Dan sebentar aku lihat juga nama yang lain. Oke. Mungkin juga bisa saya tambahkan, Irene, untuk Tante Ani, mama dari Tita, juga boleh dalam doa. Waktu itu kan beberapa, mungkin tahun lalu ya, terkena seperti stroke ya, dan sekarang biarlah kiranya dipulihkan. Dan juga ada tambahan lagi, Irene, untuk Oma Vice, mama dari Tante Kiki dan Tante Kiki herself. Tante Kiki join dengan kita kah? Oke. Udah Mem Cecilia udah. Untuk Tante Kiki. Mungkin Nia, Lolanya sudah sembuh atau belum ya? Kemarin sempat didoakan juga. Oh, Mianya sudah left. Oke, itu Irene dan terus ya. Oke, boleh Irene silahkan. Let us pray. Dear Heavenly Father, I just want to praise you, for you are such an amazing God of love. You gave Jesus to us because you saw that we were stripped, we were stolen, we were destroyed by the devil through the many problems that he has been successful in trying to kill our family and even our spiritual life. And dear Lord, because of what the devil has done through each of our personal life, Jesus came and he took us and he bandaged our wound. He gave us so much love to show us that he cares about us and that he will never leave us nor forsake us. And Father, because of the love that we receive through Jesus, and just like what Kak Meska saw
Maisty did was that she shared this love to the people around her. We see, dear Lord, that love just continued to grow and grow and grow. And so, Father, because of what Jesus did to each of our life, please help us to be a partaker of your love to other people. There are so many people that we can touch. Help us, Father, to go away from our selfishness, our self-centeredness, our stubbornness, but instead melt our hard heart with your love so we can have more compassion to others. And dear Lord, please continue to bless Ibu Maisty's ministry in reaching out to others. Help her, dear Lord, with your Holy Spirit to continue to move the heart of the people that she touches, that they may be able to see your goodness. Please continue to bless Ibu Siobatin and also Herman as they see that you are a God who is so good, who is so loving. Please continue to move in their heart so that they can be used as an instrument for you to reach to other people too. Please bless their family, bless their health, so that they will be a living example of what an amazing miracle God can do in each of their life. And Father, please continue to be with those who are sick, such as Miranda's dad, Amanda, Istra, Tanta Ella, Sister Marlene, and also Oma Feature and Tanta Ani and Tanta Kiki. Dear Lord, you know what they are struggling with personally in their health challenge. We ask for you to please pour out your healing mercy on them so that they may be able to feel your presence and experience your power in their life. Please continue to be with Much and Stephen, who is trying to decide on what school that they're going to go through. We know that you know the end and the beginning of their life. So Father, please continue to guide them with an open door that will be as clear as daylight to know where they're supposed to go. And please continue with Ma'am Cecilia's family spiritual journey. You know the challenges that they are facing as husband and wife and as parents. So Father, please continue to guide them, continue to protect them, continue to help them so that they may be able to be united together as a family. And dear Lord, please continue to be with our Bible study as we want to grow more into Jesus. Help us to have a burning desire not to be stagnant, but for us to grow each time. So bring us back next week, dear Lord, as we're going to continue with understanding what level 6 is of our spiritual growth. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Well, good night, everyone. Thank you again. Thank you, Irene. Terima kasih. God bless you. Thank you, Irene. Irene. Thank you. Bye. Thank you Thank you, semuanya. Kami. Thank you, Tante Chani. Thank you everyone. Thank you, Tunggu Natalia. Ya. Thank you, Citra. Irene. Terima kasih semuanya. Irene jam Makasih. berapa di sana tadi sekarang? Irene di sana pagi. Ya, Tante juga pagi. Jam berapa kita? Sama nggak jam kita? Irene, ya. Irene-nya kemana? I'm here. It's Oh, okay. 10:17 in the morning. Jam 10 pagi, Tan. Oh iya, I iya. think Tante sih I'm jam 7. 3 jam ahead of you. Okay. See you too. Yeah. Bye, You're Tante early in the Chen. morning. Jam 6 ya, Tanya? Jam 7. Oh, jam 7. Oh, Tante Chani lagi okay. di Seattle. Tante Nanti Chani ketemu sama kita. Mami sama waktunya. Oh, that's right. That's Papa ya. right. Iya, Salam ke Tante, Mama tuh ya. Papa tuh. Papa buka kamera. Oke, Citra salam. juga dari Australia. Terima Salam ya. kasih. Sampai ketemu ya. Ya. Mudah-mudahan sehat. Yuk, bye. Kapan ke Oke, California, sampai- Ibu Tarigan? Friday. I hope I can see you.
Nah, Tante Oke, Frida. nanti kita call. Sus itu kita call nanti. Kita di Oke. Peggy dengan Harry pe tempat. Oh, Ini mamanya oke. Mel. Oh, sekarang lagi di Harry. Oke. Sama Peggy. Nanti kita sekarang di Delhi, tapi nanti di California kita di Peggy di Harry. Oke, thank you Oke. semuanya. Oke, Kak Peggy. you. Dah, Tante Bye. Santrina. Bye. Aku Miranda cepat sembuh, Papa. Oh iya, Tante Joyce. Hai. Terus Mana mukanya, Tante? Papa ya, Mir. Thank you. Tante Cepat Joyce nggak ada sembuh. mukanya, aku pakai handphone susah. Oh, Bye, iya. Tante. Tante Semoga Papa bye. Miranda Tante lekas Joyce. sembuh ya. Tante Joyce-nya Ira. Iya, Dadah. mamanya Ira. Bye, Miranda. Berti. Andrew. Iya. Tuh, baru kelihatan. Thank you. God bless you. God bless you. Sampai ketemu ya, Eng. Love you Semangat. semuanya. Thank you. See you again. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Baku dapat lagi bersehat-sehat semua ya. Amin. Oke, aku matikan. Ya, bye. Bye.